Kamu harus menguasai situasi dan menguasai dirimu sendiri. Menguasai situasi itu berarti menguasai 4 hal. Yang pertama, peka terhadap situasi. Kapan harus ngomong, kapan harus diam. Kapan harus mengkritik, kapan harus memuji, kapan harus mendiamkan. Itu namanya peka. Jadi ngerti situasi. Waktunya orang senang-senang, menang, ya mungkin kritiknya nanti dulu. Biarkan senang-senang dulu, besok baru ngomong kritik. Waktunya orang sedih, ya nanti dulu, jangan dikritik dulu. Biar tenang dulu hatinya, baru kita kritik. Ini namanya peka situasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjut lagi belajar kita, ngaji kita. Jadi intinya ngaji filsafat itu ya ngaji, kita belajar ya. Segala yang di luar itu bonus. Jadi bonus itu ada, alhamdulillah, tidak ada ya, tidak masalah. Bahkan termasuk pemahaman kita, kepandaian kita, itu ya anugerah sebenarnya, bonus. Karena yang bisa kita lakukan hanya belajarnya. Maka ayo kita mulai ya, nawaitunya belajar. Baik, kita mulai nggih. Oke. Ini loh yang harus kamu lakukan kalau berhadapan dengan budaya yang berbeda. Menghormati, mengkonfirmasi, menikmati, dan mengkritisi. Ya ndak cuma menghormati tok. Kalau menghormati tok itu jatuhnya cuma toleran. Toleran itu bagus, menghormati itu bagus, cuma jangan berhenti di menghormati. Karena menghormati saja itu sifatnya pasif. Toleran itu bagus, tapi tetap harus ada konfirmasi, ada menikmati, dan ada mengkritisi. Misalnya, ada temenmu tiap malam begadang terus, subuhnya mesti jam 8:30 misalnya. Loh, kamu kan secara teori toleran, ya monggo. Kamu kan punya budaya yang berbeda, beda sama budayaku. Jadi saya toleransi budayamu. Loh, itu menghormati budayanya dia, iya. Tapi kan apa iya? Terus begitu. Kamu punya teman misalnya, tiap hari bohong. Wah, saya maklumi. Saya toleransi bahwa kamu punya budaya bohong. Kan tidak bisa begitu. Jadi toleran itu ya bagus. Dia jadi alasnya, tapi jangan berhenti di toleran. Karena berhenti di toleran itu kapan-kapan jadi bom waktu. Iyalah, mungkin punya tetangga yang beribadahnya tiap hari Minggu. Jadi setiap hari Minggu misalnya dia tidak bisa ikut kerja bakti. Kamu toleran. Ya biar aja Minggu dia tidak usah ikut kerja bakti. Ini kan toleran, menghormati. Tapi jangan berhenti di situ. Harus ada konfirmasi, menikmati, bila perlu diskusi. Lah mosok dia tidak ikut kerja bakti terus, kontribusinya apa pada dunia sosial? Nah, itu kan harus dirembuk lagi. Nggak bisa kamu cuma, ya sudah toleran selesai. Hal yang sama mungkin bagi yang non-muslim, di luar muslim, berhadapan dengan toanya masjid, berhadapan dengan, itu mereka wajib menghormati, tapi jangan berhenti di situ. Harus ada rundingan lanjutan, kesepakatan lanjutan, dikonfirmasi. Saya kalau adzan ya harus keras, kalau adzan pelan-pelan, lah yang datang ke masjid siapa? Oh iya, saya maklum, tapi tolong ya. Itu namanya mengkonfirmasi. Jadi kalau ada perbedaan, iya, pertama-tama kita hormati, tapi terus dikonfirmasi. Kalau sudah dikonfirmasi kan ini sudah namanya mutual understanding. Sama-sama paham, baru bisa menikmati. Harus dinikmati. Hidup bersama kalau tidak ada aspek menikmati,
sengsara kamu. Kamu merasa berkorban terus. Saya sudah ngalah ini tiap minggu kerja bakti. Loh, kamu merasa berkorban terus. Saya sudah ngalah ini, tidurku terganggu terus. Loh, tidak bisa menikmati. Kenapa tadi langkahnya berhentinya di menghormati, di toleran. Toleran bagus, tapi itu step awal. Setelah itu, tolong saling dipahami, dikonfirmasi sambil kalau sudah, berarti bisa menikmati. Jadi hidup bersama harus begitu. Ya kayak ini kan, mungkin ada yang ngajinya baru-baru ini, bulan-bulan ini, apa bulan-bulan kemarin. Begitu masuk ke sini, situasinya kan mungkin kamu baru, oh kayak gini lah. Awalnya kan, iyalah, manut aja model ngajinya kayak gitu. Tapi kan terus, jangan berhenti di situ, dikonfirmasi. Kenapa sih? Kok tidak ada tanya jawabnya, kamu konfirmasi. Apa alasannya tidak ada tanya jawab? Ada, itu dikonfirmasi namanya. Karena kalau kamu tidak melangkah ke situ, kamu akan gelisah terus. Tidak bisa menikmati ngajinya. Begitu kamu paham, ada mutual understanding. Oh, kalau dasarnya itu cocok lah, saya juga setuju. Baru bisa menikmati. Cuma ada langkah terakhir. Mutual understanding kita, saling memahami juga, sebenarnya bukan babak final. Masih ada step terakhir yang mungkin dilakukan. Karena apa? Yang kita anggap benar, yang sama-sama kita anggap baik, bisa jadi juga tidak baik. Tidak 100% pas. Maka perlu ada mengkritisi, memberi masukan. Watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr. Itu mengkritisi. Iya ya. Mbok kerja baktinya diganti, tidak minggu pagi. Kalau minggu pagi kan saya tidak bisa. Enaknya nah, gitu. Mbok tata suara masjidnya dibikin yang lebih enak, yang enggak menyakiti telinga, yang itu mengkritisi biar lebih baik. Jadi hormat, saling memahami, terus saling menikmati dan saling memperbaiki. Kalau hidup bersama bisa menggunakan 4 rumus ini, kita nyaman. Kalau hormat saja tidak bisa, tidak mungkin saling mengkonfirmasi. Tidak mungkin apalagi menikmati, apalagi mengkritisi. Kalau menghormati belum kok mengkritisi, tawuran. Itu yang selama ini terjadi. Jadi harus toleran, Pak. Iya harus toleran. Cuma jangan berhenti di toleransi. Jangan berhenti di menghormati. Harus ada langkah lanjutannya. Nah itu caranya komunikasi biar efektif. Kalau tidak, seolah-olah kita bersatu, tapi sebenarnya kita sendiri-sendiri. Kayak bahasanya Al-Quran. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kelihatannya bareng, tapi sebenarnya saling lirik, saling ngancam. Hatinya sendiri-sendiri. Kalau ketemu senyum, rangkul-rangkulan, titip salam, itu sebenarnya sudah capek hidup bareng. Nah itu tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Hatinya tidak nyambung, terpaksa saja hidup bareng. Minimal 2 orang ya kayak tadi. Jadi suami istri bisa, cowok cewek pacaran bisa, satu kos-kosan bisa, satu kampus bisa, satu kampung bisa. Kalau rumus ini tidak jalan, kamu akan berat hidup bersama yang lain. Padahal itu tidak bisa dihindari. Kayak tadi kan fitrahnya manusia harus berhubungan dengan yang lain. Oke, jadi ini syarat komunikasi interkultural yang efektif. Hormatilah, saling memahami, saling menyamankan, saling menikmati, dan saling memperbaiki, mengkritisi. Nah, ini rumusnya. Oke, terus untuk punya kompetensi, punya kemampuan, kayak tadi ya, sadar dan mampu. Untuk mampu biasanya ada step-stepnya. Mampu secara kultur, namanya cultural competence. Yang pertama, kamu harus ada di level cultural awareness. Kesadaran kultural. Ini penting.
Banyak orang yang misalnya, Pak, saya mau ikut dialog antar agama. Misalnya, antar agama apa aja? Islam, Kristen, Hindu. Kamu mewakili apa? Islam, Pak. Kamu sudah ngerti tentang Islam? Belum, Pak. Ya, ojo dialog. Ya, kamu ngerti dulu agamamu, baru dialog. Lah, mendialogkan apa kalau kamu tidak ngerti? Adanya perbedaan karena orang sadar siapa dirinya dan orang lain sadar siapa mereka, terus ada perbedaan. Kalau tidak saling sadar, ya tidak bisa disebut beda. Namanya cultural awareness. Siapa aku, siapa kamu. Who am I? Dan who are you, atau who are they, atau who is he. Siapa dia. Saya sering bilang, orang yang identitasnya jelas itu lebih enak diajak bergaul daripada orang yang tidak jelas siapa dia. Kadang-kadang ada kan teman yang, ya nyuwun saya kadang-kadang gini, Mas, NU apa Muhammadiyah, Mas? Aku sembarang, Mas. NU yora, Muhammadiyah yora. Susah nah itu. NU ya boleh, Muhammadiyah juga boleh. Itu kan susah kita bersikap. Tidak apa-apa kok kalau kamu ngomong, ya saya NU. Oh, kalau saya Muhammadiyah, kan biasa aja. Bukan sesuatu yang jelek kok. Ya kayak tadi loh, Pak, saya ngaji saja, yo apik. Pak, saya nonton bola saja, yo apik. Jelas. Tidak apa-apa. Ketika identitas jelas, ngaturnya kan enak. Oh, sampean NU, waduh, saya kalau subuh tidak kunut ya, berarti gimana ini enaknya sholat subuh kita? Dewi-dewi bayo ben cepet. Nah, ya. Kalau jamaah lama, selak ngantuk. Itu cultural awareness, kesadaran kultural. Karena apalagi subuh ya, subuh itu kan apalagi imamnya pinter itu, wah suwi mesti. Kamu ngantuk-ngantuk tidak selesai-selesai sholatnya. Saya pernah sholat jamaah subuh, yang ngantuk imamnya. Oh, itu kesengsaraan tersendiri karena waktunya tahiyat akhir, imamnya ketiduran. Susah itu karena ditunggu lama-lama, imamnya mantep sekali, tidak salam-salam. Lama, kita sudah nunggu lama, tiba-tiba imamnya noleh, oh, mohon maaf ya, saya batal. Kita sudah nunggu lama, ternyata mohon maaf batal. Oke, ya. Terus, kok tiba-tiba ke sana? Jadi yang pertama harus jelas identitasmu. Cultural awareness. Saya orang Jawa loh Pak. Loh, kamu harus ngerti kejawaan itu apa. Sehingga ketika bergaul dengan budaya lain, kamu bisa menempatkan diri, memposisikan diri. Kalau cultural awareness-nya tidak ada, ya susah. Harusnya kamu tersinggung, kamu malah senang. Harusnya kamu tegas, kamu malah leda-lede. Harus ada cultural awareness. Identitas dibangun dulu. Baru setelah jelas siapa dirimu, kamu pahami identitasmu. Mengapa kok aku punya prinsip begini? Itu namanya cultural knowledge. Aku itu Jawa. Orang Jawa punya prinsip, misalnya mangan orang mangan kumpul. Makan atau tidak makan, yang penting kita kumpul. Oh, itu kan kamu harus masuk ke ranah cultural knowledge. Kok bisa ya begitu? Oh, berarti sebagai orang Jawa, aku harus mendahulukan kebersamaan dibandingkan kesenangan individual. Nah, itu namanya cultural knowledge. Jadi bukan kok mangan orang mangan kumpul itu, ya berarti orang Jawa itu kalau makan sukanya bareng-bareng, bukan itu. Atau orang Jawa itu pantas, orang Jawa itu susah kaya, masalahnya ya mangan orang mangan kumpul. Tidak begitu. Kamu harus masuk ke ranah cultural knowledge. Dipahami siapa kamu. Itu cultural knowledge. Terus boleh juga dievaluasi. Kira-kira pepatah itu pas untuk situasi apa, tidak pas untuk situasi apa. Orang Jawa itu mendahulukan mengalah. Nah, ini orang itu harus ngalah terus apa ada waktu-waktu, ya dia jangan ngalah. Kalau dia ngalah ya tidak pas. Itu cultural knowledge. Misalnya sepak bola, saya orang Jawa Pak. Orang Jawa itu mengutamakan ngalah. Jadi makanya Indonesia susah menang kalau sepak bola, karena itu tadi
Cultural awareness-nya iya, cuma cultural knowledge-nya perlu diperbaiki. Jadi tidak sekedar kamu sadar bahwa orang Jawa itu mengutamakan mengalah, tidak mau menang-menangan. Tapi itu ada ruang dan waktunya. Ruang dan waktu itulah butuh cultural knowledge, butuh pengetahuan. Nah, setelah itu baru mempertimbangkan yang lain. Cultural sensitivity. Iya sih, kalau dulu sih Jawa ya ketemunya orang Jawa saja. Sekarang di Jawa ada macam-macam budaya lain. Aku harus kukuh begini atau bisa berubah budayaku sekarang. Itu cultural sensitivity. Kalau aku tetap dengan budayaku ini, kira-kira cocok nggak dengan budaya baru yang ada sekarang? Nah, itu cultural sensitivity. Mulai bertemu, mempertemukan diri dengan budaya yang lain. Aku harus dengan identitas lama atau identitas lama yang diperbarui, atau dibuang saja identitas lama ganti identitas baru. Ini cultural sensitivity. Kalau sudah cultural awareness, cultural knowledge, cultural sensitivity, pada akhirnya cultural competence akan lahir. Orang akan ngerti apa yang harus aku lakukan dan apa yang jangan aku lakukan. Berhadapan dengan budaya yang berbeda. Ini namanya menuju cultural competence. Kompetensi budaya. Oke, terus. Nah, isinya apa? Kamu punya kompetensi budaya untuk komunikasi interkultural itu, kamu harus menguasai situasi dan menguasai dirimu sendiri. Menguasai situasi, ya. Menguasai dirimu sendiri itu berarti menguasai 1, 2, 3, 4, 5 aspek. Knowledge, effective, 2 aspek sebenarnya. Yang efektif itu isinya 3, itu kurang kesana anunya. Motivation, attitude atau behavior, dan psychomotorik. Attitude itu perilaku, behavior itu watak. Jadi afeksi isinya motivasi, perilaku atau watak, dan penerjemahan motivasi dan perilaku namanya psychomotorik. Kita jelaskan satu-satu. Menguasai situasi itu berarti menguasai 4 hal. Yang pertama, peka terhadap situasi. Kapan harus ngomong, kapan harus diam. Kapan harus mengkritik, kapan harus memuji, kapan harus mendiamkan. Itu namanya peka. Jadi ngerti situasi. Waktunya orang senang-senang menang, ya mungkin kritiknya nanti dulu. Biarkan senang-senang dulu, besok baru ngomong kritik. Waktunya orang sedih, ya nanti dulu jangan dikritik dulu. Biar tenang dulu hatinya, baru kita kritik. Ini namanya peka situasi. Tidak bisa, Pak. Saya ini filosof. Yang benar akan selalu saya omongkan. Loh, jangan dulu. Lihat situasi dulu. Memungkinkan nggak daripada kamu capek-capek ngomong dan tidak ada hasilnya? Kenapa? Situasinya tidak pas. Jadi paskan dulu situasi. Yang kedua, sadar akan posisi sosialmu di tengah komunitas. Kamu itu apa dan siapa? Harus ngerti. Kamu boleh punya pendapat tentang apa hari ini yang ramai, cawapres misalnya, tapi kamu harus sadar dalam konstelasi persoalan cawapres ini kamu ada di mana. Saya, Pak, sebagai mahasiswa semester 1 ingin ya enggak apa-apa kamu ngomong gitu, cuma enggak ada gunanya. Kenapa? Posisimu. Gitu loh. Jadi mungkin dengan posisimu yang semacam itu, kalau kamu tiba-tiba ngomong, tidak ada orang dengar. Kalau ingin suaramu didengar, sampaikan aspirasimu itu pada
rektormu, misalnya biar rektormu membawa ke Jakarta ketemu sama presidennya dan seterusnya. Itu baru ada gunanya ngomong. Tapi kalau kamu tiba-tiba ngomong terus ingin didengarkan, seluruh orang Indonesia harus tahu pendapat saya ini. Wong kamu didengarkan aja enggak. Kenapa? Posisimu sebagai apa? Hari ini kan hampir semua orang jadi komentator. Ono apa wae dikomentari, apa yo ndak kesel. Sadari saja posisimu ada di mana. Gitu loh. Kalau kamu ingin suaramu didengar, ya bercita-citalah atau sekarang jadilah wartawan ngono wae. Wartawan majalah yang besar terus. Kayak ya mungkin dilatih mulai sekarang, kamu nulisnya di surat pembaca misalnya. Punya pendapat tidak apa-apa. Pokoknya kesadaran akan posisi itu penting. Karena ya salah posisi juga bahaya. Kalau di rumah kamu sebagai anak, kalau di kampus kamu sebagai mahasiswa, kalau di kos-kosan kamu sebagai teman. Nah ini kan posisi. Di kos-kosan kamu memposisikan diri sebagai mahasiswa, misalnya nanti temanmu sak kamar mau anggap dosen. Kan nggak cocok. Ya kan? Di rumah harusnya jadi anak, kamu merasa jadi bapak. Ini bapakmu lah bingung nanti. Harus ngerti posisi dalam komunikasi. Nah, itu nanti berhubungan dengan yang ketiga, kesadaran antar tentang relasi. Hubunganmu sama dia apa? Kamu kok peduli amat sih sama yang kulakukan? Emangnya kita pacar? Nah, itu relasi. Jadi harus jelas. Emangnya kamu apaku? Nah, itu kan relasi namanya. Kamu sudah capek-capek, bantu macam-macam, ternyata jawabannya emangnya kamu apaku? Nah itu, ya. Jadi salahmu dewe, kamu ndak punya unsur situasi tadi. Dan juga pahamilah partikular, situasional, konteks. Iya sih, secara posisi, secara relasi mungkin begitu, tapi ini khusus. Harusnya di kos-kosan temen ya temen. Tapi ini khusus ketika kamu belajar tidak paham-paham. Terus tanya ke temenmu. Wah, sekarang temenmu jadi dosen. Itu namanya partikular situasional konteks. Ada situasi yang sangat khusus. Gitu loh. Harusnya kita cuma temen. Tapi ini ada undangan jagung. Kalau nggak bawa pasangan tidak enak. Sementara... Ya, nah, itu contohnya partikular situasional konteks. Ya nanti kalau sudah selesai ya yang teman kembali ke teman. Oke, atau ya kalau nggak terima ya bayar lah disewa. Pasangan wisuda sewaan misalnya, nah, itu unsur situasi namanya. Terus, nah unsur individual sekarang yang pertama knowledge. Kamu harus paham, harus punya pengetahuan, kayak tadi tentang dirimu, tentang yang lain, tentang situasinya. Kondisi masyarakat yang kamu hadapi, norma-norma yang ada di sana. Yang itu mungkin beda dengan norma-norma yang ada di sini. Kalau di luar negeri, orang nyebrang di jalan itu meskipun harus jauh, dia tetap milih penyeberangan atau yang legal. Tapi kalau di sini meskipun di sana ada penyeberangan, pokoknya kamu mau nyebrang di mana lewat aja. Itu budaya namanya. Orang barat mungkin kaget-kaget. Tapi kalau kamu di barat mungkin juga kaget-kaget, berunang. Nah, tapi itu budayanya begitu. Jadi tidak sama. Nah, harus paham situasi yang dihadapi, norma-norma dan aturannya. Harus punya knowledge. Terus motivasi. Motivasi ini ya pendorongnya. Biasanya emosinya yang pas. Nanti lahirnya niatnya. Kalau dalam agama ya motivasi lebih dekat ke niat. Motivasi mempengaruhi caramu berkomunikasi. Apa motifmu dekat-dekat sama orang itu? Itu kan berpengaruh.
Ada yang, oh enggak, biar temanku banyak aja. Atau biar dia jadi pacarku aja. Atau itu nanti cara melahirkan gaya komunikasi yang berbeda. Kondisi emosi, kondisi motivasi mempengaruhi komunikasi. Ngaji ini motivasimu apa? Ngerti filsafat? Atau daripada nganggur? Atau tren? Atau nyari kopi? Atau ya kan bisa begitu. Kebetulan ada yang dilirik di sini atau ya, macam-macam. Itu motivasi menentukan tindakan. Motivasi bisa turun, tidak kuat. Kalau motivasi tidak kuat, tindakan juga tidak serius. Sebabnya secara umum 3. Karena kamu tidak tahu. Jadi tidak termotivasi. Orang yang tidak tahu betapa pentingnya ngaji filsafat, itu motivasinya beda dengan yang tahu pentingnya ngaji filsafat. Orang yang tidak tahu enaknya nonton sepak bola langsung di lapangan, beda semangatnya nonton sepak bola dengan yang tahu. Jadi, tahu menentukan motivasi. Kamu kan kadang heran, itu mau-maunya nonton sepak bola sampai segitunya. Loh, itu seneng mereka. Kamu tidak tahu aja. Kamu tidak paham motivasinya dia. Kenapa? Karena kamu tidak tahu. Jadi motivasi itu kuncinya ya pengetahuan. Yang kedua, tidak srek, tidak cocok. Ini juga menurunkan motivasi. Tidak nyaman. Bukan passion saya, Pak, itu. Itu tidak nyaman berarti. Katanya orang-orang sih enak, tapi bagi saya kok biasa saja. Malah saya cenderung tidak suka, itu tidak nyaman. Motivasi pasti juga turun. Atau karena situasi tertentu. Sedang pusing misalnya, yang semula jadi suka, bisa jadi tidak suka. Sedang marah misalnya, yang semula suka jadi tidak suka. Sedang sangat sedih atau sangat gembira, itu kan situasi tertentu. Yang semula termotivasi jadi tidak motivasi. Semangat-semangat ingin menyelesaikan studi, lihat, wah teman saya sudah wisuda sekarang malah bingung, Pak, mau ngapain lagi. Motivasimu turun. Kenapa? Ada peristiwa. Temanmu yang sudah wisuda sekarang malah mau pulang gimana, tidak pulang itu ngapain. Itu terus terjadi demotivasi. Terus harusnya kamu mau lulus, jadi sekarang ragu lagi. Tidak termotivasi. Itu unsur individual. Motivasinya harus kuat.